berupaya menjegal Pak Anies untuk maju di 2024. Bahwa Pak Anies Baswedan selama memimpin DKI tidak ada satu prestasi pun yang dapat dibanggakan. Yang terjadi begini, yang jegal-menjegal kan. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief yang mengaku mendengar ada upaya menjegal Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Karena kalau kita melihat teman-teman, upaya-upaya itu memang ada, baik dari kelompok komunitas tertentu atau lewat orang-orang yang punya kuasa. Jangan dijegal di depan dong, itu juga ngaco. Kalau mau jegal udah pakai 20%, udahlah. Tapi ini masa jegal seseorang dengan tadi konspirasi politik. Dan memang PKS dan Demokrat membaca itu makin lama makin jelas arah untuk menjegal Anies tuh. Tapi kita nggak tahu apakah Anies bisa dijegal. Karena tetap popular vote-nya tinggi sekali, dan itu orang akan lihat bahwa kalau begitu kekuasaan putuskan aja bahwa hanya boleh ada satu calon, yang lain nggak boleh. Saya akan hentikan pembiaran pada orang miskin. Saya akan hentikan berhentinya akses pendidikan pada orang miskin. Saya akan hentikan zonanisasi yang membuat orang miskin nggak bisa berusaha di rumahnya sendiri. Jadi begitu banyak hal yang tidak dilakukan untuk keadilan sosial. Bahwa Pak Anies Baswedan selama memimpin DKI tidak ada satu prestasi pun yang dapat dibanggakan. Dan orang seperti ini jangan pernah bermimpi menjadi pemimpin bangsa ini. Karena bangsa ini tidak membutuhkan orang yang banyak ngomong, orang yang banyak klarifikasi tanpa kerja nyata seperti Pak Anies Baswedan. Ada beberapa pihak yang mencoba untuk menjegal Pak Anies Baswedan agar tidak maju di 2024. Dari awal Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta sampai hari ini terus-menerus melontarkan kritikan menyerang Pak Anies Baswedan. Kita ingin Indonesia makin baik ke depan. Buat apa seolah-olah permusuhan itu abadi? Dan bukankah rakyat kita juga harus disuguhkan dengan perilaku politik yang bermartabat, tapi juga sejuk, damai. Karena pada akhirnya harus ada batas kompetisi ketika panggilan untuk bangsa dan negara itu lebih kuat. Berupaya untuk tampil sederhana dan tidak ada partai, tetapi popularitas dia itu terletak pada kapasitas intelektualnya dan prestasi dia tuh, yang memang diperlihatkan di DKI. Tetapi justru itu yang membuat Anies makin cepat dibolak-balik panggil KPK misalnya tuh. Kan dipanggil KPK bolak-balik, tadi kasusnya nggak ada, itu udah bikin orang merasa wah ini nggak bakal jadi. Karena begitu tadi konspirasi kekuasaan tidak menginginkan Anies. Andi Arief dengar ada upaya jegal koalisi yang ingin capreskan Anies Baswedan. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mengaku mendengar adanya upaya untuk menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju sebagai calon presiden di 2024 mendatang. Upaya penjegalan itu disebut dilakukan ke koalisi agar Anies tidak mendapatkan tiket Pilpres 2024. Kita ingin keadilan itu ditegakkan tentu untuk semua. Jangan sampai yang sering dikatakan tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Tajam ke kanan, tumpul ke kiri. Kita berharap ini semua juga bisa kita renungkan bersama agar ketika kita berikan freedom kepada rakyat, tetapi juga dengan koridor yang memadai. PKS, Demokrat, Nasdem, ini solid teman-teman, tidak mudah goyah, maka dia bisa mengambil satu keputusan yang solid juga, mengusung contohnya Pak Anies dan AHY maju di 2024. Nah kalau ini solid, saya pikir sulit bagi eksternal untuk mengobok-obok atau menjegal Pak Anies Baswedan. Walaupun kemarin kita sudah melihat ada PDIP yang sudah masuk di Partai Nasdem dan bertemu dengan Surya Paloh. Presiden Jokowi nggak pernah kasih public address tentang ideas of democracy. Yang terjadi begini, yang jegal-menjegal kan. Karena itu inti dari politik, artinya kompetisi. Kompetisi itu artinya biarkan orang bertarung, bukan dijegal dulu ku. Itu dijegal oleh petarungnya, bukan dijegal oleh kekuasaan. Bagaimana Anies Baswedan menjadi magnet bagi partai politik, menjadi magnet bagi para politikus. Tentu beragam kepentingan pastinya ya.
Tapi selama itu bisa disamakan dalam satu tujuan untuk merubah Indonesia menjadi jauh lebih baik, jauh lebih bermartabat, jauh lebih sejahtera dan maju, maka saya kira tidak ada salahnya. Disitulah titik pertemuan, disitulah titik koalisi bisa besar. Isu penjagalan Anies Baswedan jadi capres di Pilpres 2024, Partai Demokrat sebut Andi Arief punya argumentasi kuat. Pembahasan soal Pilpres 2024 makin kencang, survei-survei tentang Capres 2024 pun makin banyak dirilis. Nama Anies Baswedan saat ini jadi salah satu kandidat Capres terkuat. Namun kini beredar isu soal penjagalan Gubernur DKI Jakarta ini jadi Capres 2024. Pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Bapilu, Partai Demokrat Andi Arief terkait indikasi penjagalan Anies Baswedan maju Capres 2024 tak turun dari ruang hampa. Demikian ditegaskan Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menanggapi polemik pernyataan Andi Arief. Tentu ada argumentasi yang kuat sebagai justifikasinya. Andi Arief, di mana terlihat secara kasat mata Pak Jokowi terus melakukan manuver dan konsolidasi relawan yang sangat kental muatan politiknya, ujar Kamhar. Sebelumnya, Andi Arief berkicau di Twitternya kemarin soal dugaan upaya menjegal koalisi yang akan mengusung Anies Baswedan ikut Pilpres 2024. Pada cuitan berikutnya, Andi Arief mengatakan Pilpres 2024 tidak akan adil pada proses dan hasilnya sepanjang Presiden Jokowi ikut cawe-cawe. Lebih jauh, Kamhar menyinggung relawan Jokowi yang terkadang dalam manuvernya merasa sama dan bahkan melampaui parpol. Jelas juga terbaca jika arah politik relawan menjalankan dua skenario, kata Kamhar. Pertama, menurut Kamhar, skenario pelanggengan kekuasaan. Kedua, skenario menyiapkan pengganti jika skenario pertamanya gagal dan mendapat penolakan yang kuat dari rakyat. Untuk skenario kedua ini jelas terbaca publik bukan mengarah ke Mas Anies, malah sebaliknya Mas Anies lah yang dianggap sebagai ganjalan, kata Kamhar. Dia menanggapi pernyataan pengamat politik Adi Prayitno yang dianggap keliru jika memandang pernyataan Andi Arief terkait penjagalan terhadap Anies berlebihan dan hanya membungkus kepentingan Partai Demokrat untuk menyandingkan Anies AHY saja dengan argumentasi jika elektabilitas Mas Anies tertinggi maka akan jadi rebutan partai-partai. Faktanya yang disebutnya tertinggi pun, katakanlah Mas Ganjar juga tidak menjadi rebutan partai-partai, malah sebagai anggota partai tempat bernaungnya pun sampai saat ini belum memberikan sinyal dukungan, kata Kamhar. Jadi, menurut Kamhar, keliru jika menilai dinamika politik Pilpres, utamanya relasi dengan penguasa saat ini hanya melihat variabel elektabilitas. Terang benderang terbaca penguasa punya skenario tersendiri terkait kekuasaan, ujarnya. Dikatakan bahwa pelanggengan kekuasaan dengan skenario penambahan masa jabatan atau periodisasi, dan skenario mempersiapkan pelanjut. Ini berbahaya dan menjadi ancaman bagi peningkatan derajat dan kualitas demokrasi, katanya. Hemat saya, ini yang menjadi substansi kritik Bang Andi Arief, agar Pak Jokowi bersikap dan berdiri sebagai negarawan, lanjut dia. Kamhar mengajak Jokowi belajar dari Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang di akhir periode keduanya menjadi Presiden RI berdiri sebagai negarawan mengawal proses demokrasi kontestasi Pilpres yang terselenggara secara luber dan jurdil, bukan mengintervensi Pilpres atau mempersiapkan jagonya, kata Kamhar.